Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day everyone, saya Aulia Fajrin Ramadhani Nasution dari Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Geografi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kita kali ini kita akan membahas mengenai overlay analisis fungsi kawasan, yang mana fungsi kawasan itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama, yakninya sebagai fungsi lindung dan budidaya. Nah, fungsi ini terbagi atas 4 bagian. Yang pertama itu adalah fungsi kawasan lindung, yang kedua fungsi kawasan penyangga, dan yang ketiga adalah fungsi kawasan budidaya tanaman tahunan, dan yang terakhir yakninya adalah fungsi kawasan budidaya tanaman semusim. Gunanya ini kita melakukan analisis fungsi kawasan adalah mengetahui potensi yang dapat didukung oleh suatu kawasan sehingga terintegrasi dengan kebijakan pembangunan atau pematokan peraturan hukum yang ditaruh di kawasan tersebut. Nah, untuk itu kita akan mengolah data peta analisis fungsi kawasan pada hari ini, dan di mana kita akan mengolahnya yakininya dengan software QGIS. Nah, pertama langkah yang teman-teman harus lakukan itu adalah membuka software QGIS-nya, dan lalu data yang kita butuhkan seperti teman-teman lihat, yakninya di sini adalah pertama itu ada data lereng, yang kedua data jenis tanah, dan yang ketiga itu data curah hujan. Untuk wilayah yang saya pakai di sini adalah wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Nah, nilai klasifikasi yang akan kita gunakan yakninya dapat dilihat di sini. Yang pertama itu ada klasifikasi lereng. Jadi kita akan melakukan 4 langkah klasifikasi. Yang pertama itu klasifikasi lereng dengan nilai skornya itu ada di sini. Dan lalu klasifikasi jenis tanah dengan nilai skor sekian. Klasifikasi curah hujan, dan juga nanti pada akhirnya kita akan memberikan nilai skor terhadap klasifikasi nilai fungsi kawasan. Nah, untuk itu kita langsung saja memulai proses overlay-nya. Yang mana pertama itu kita harus mengecek terlebih dahulu satu persatu atribut table yang pada data yang kita pakai. Nah, untuk itu yang pertama yakninya itu untuk data lereng, kita klik saja kanan, lalu open attribute table. Di sini sudah terdapat lereng yang sudah disederhanakan datanya dari data sebelumnya yang diolah. Nah, untuk memberikan tabel baru sesuai dengan klasifikasi yang kita butuhkan, nah seperti ini. Jadi yang kita butuhkan adalah tabel baru. Yang pertama kita dapat membuatnya dengan mengaktifkan toggle editing mode. Lalu di sini ada new file. Jadi kita klik new file. Yang pertama kita akan memberikan nilai skor. Nilai skor ini berisi tentang angka. Jadi kita isi dengan skor lereng. Jadi kita berikan namanya skor lereng. Di sini tipenya adalah decimal number. Jadi kita memberikan decimal number dengan precision-nya anggap saja 0, dan lebarnya bisa mencapai 10 angka. Jadi 10 digit angka. Jadi kita klik saja OK. Dan lalu kita akan membuat tabel baru lagi, yakninya berisi mengenai keterangan lereng. Jadi kita di sini buat namanya keterangan lereng. Nah, di tipenya yakninya adalah teks, karena kita akan mengisi teks penjelasan di dalamnya. Jadi lebarnya bisa disesuaikan saja berapa huruf yang akan kita masukkan. Jadi kita klik OK. Nah, setelah itu menyesuaikan dengan skor sebelumnya, kita masukkan dulu skor lerengnya, yakninya 20 untuk datar, 40 untuk landai, 60 agak curam, 80 curam, dan 100 sangat curam. Jadi kita masukkan dulu. Di sini skor lerengnya sudah, karena sebelumnya dilakukan request di data lerengnya, jadi saya sudah bisa langsung masukkan skor lerengnya. Itu adalah berdasarkan dengan request kemiringan lereng di dalam persen. Jadi itu batasannya adalah 0 sampai 8, 8 sampai 12, 8 sampai 15, 15 sampai 25, 25 sampai 40, dan di atas 40. Jadi dia berurutan ya, sesuai dengan nilai skor yang ditunjukkan sebelumnya. Jadi keterangan lerengnya di sini adalah datar, di sini adalah landai,
Di sini kita buat agak curam. Di sini curam. Dan yang terakhir adalah sangat curam. Nah, setelah selesai membuat tabelnya, kita bisa klik lagi toggle editing. Lalu untuk stop editing, kita bisa nge-save data yang kita buat sebelumnya. Nah, setelah teman-teman mengatur tabelnya, setelah menambahkan skor lereng dan keterangan lerengnya, teman-teman bisa melakukan hal yang sama dengan data yang digunakan lainnya, yakni jenis tanah dan juga curah hujan. Caranya itu adalah sama, yakninya dengan menambahkan tabel skor dengan decimal number real sebagai tipenya, dan juga adalah tabel keterangan dengan tipenya yakninya teks. Nah, contohnya itu sudah saya lakukan di data lainnya untuk menghemat waktu. Di sini ada keterangan tanah, peka, sangat peka, kurang peka, berdasarkan tipe tanahnya dengan skor tanahnya, berdasarkan dengan klasifikasi jenis tanah yang kita gunakan. Dan lalu juga begitu juga dengan tipe curah hujannya, dengan atribut tabelnya sudah berupa keterangan sangat rendah dan keduanya sangat rendah karena ada di kisaran angka 11 dan 10, dengan skornya itu adalah 10 sesuai dengan yang kita kategorikan, yakni 0 sampai 13,6. Klasifikasi nilai skornya adalah 10. Oke, setelah itu teman-teman bisa lanjut melakukan overlay berlapis dengan urutan yang pertamanya itu adalah lereng digabungkan dengan jenis tanah. Lalu setelah lereng jenis tanah digabungkan, hasil keduanya itu lalu digabungkan lagi dengan curah hujan. Jadi di sini metode yang saya gunakan itu adalah metode union. Kenapa union? Mengapa tidak intersect? Karena union itu dia akan menggabungkan semua data atributnya, walaupun poligon, katakanlah poligonnya tidak memiliki bentuk yang sama atau cacat. Jadi mereka tetap digabungkan. Dan juga data atributnya itu otomatis akan lebih lengkap dibandingkan dengan intersect. Begitu juga hasilnya juga akan lebih sempurna dibandingkan dengan intersect. Jikalau intersect, bahwasannya poligonnya itu memiliki batasan yang sama, tidak ada gap, tidak ada overlap, dan lain-lain. Kalau kita menggunakan union, maka mereka akan digabungkan secara keseluruhan. Jadi langsung saja di sini caranya itu bisa diklik dulu vector panelnya di atas, lalu di sini ada geoprocessing tools. Teman-teman bisa klik union. Jadi yang saya katakan sebelumnya itu kita akan yang pertama itu input layernya itu kita gunakan yakninya ada. Jadi kita menggabungkan dua ini dengan proses overlay pertama. Jadi klik saja langsung tempat penyimpanan, bisa di save di temporary layer karena kita ini gunanya mungkin sementara, atau bisa di save langsung di file. Jadi nama yang kita gunakan itu adalah lereng X tanah. Jadi bisa klik save. Setelah klik save, teman-teman bisa klik run langsung. Nah, seperti yang bisa dilihat, teman-teman sudah bisa melihat layer baru, hasil penggabungan sebelumnya yakni lereng dengan jenis tanah. Jadi hasilnya itu merupakan gabungan dari kedua layer ini. Kita lihat atribut tabelnya dulu. Jadi di sini sudah lengkap ya. Data gabungan di sini ada skor lereng dan keterangan lereng. Dan lalu juga ada keterangan tanah dan juga skor tanah. Lalu kita akan lanjut lagi dengan penggabungan hasil overlay pertama itu dengan data curah hujan. Caranya sama, yakni kita masuk ke menu vector, lalu geoprocessing tools. Di sini ada union, kita masuk union lagi. Nah, input layernya itu kita gunakan adalah curah hujan. Dan untuk overlay layernya itu kita gunakan adalah lereng X tanah tadi. Nah, teman-teman bisa langsung lagi simpan ke penyimpanannya dengan kita membuat nama di sini adalah lereng X tanah X curah hujan. Jadi langsung klik save.
Setelah klik save itu klik run. Nah, hasil overlay baru yang telah dilakukan dengan penggabungan 3 data sudah dapat dilihat seperti yang di layer berikut. Nah, kita nonaktifkan saja layer yang tidak digunakan lagi. Kita akan fokus dengan layer yang baru. Di sini kita akan melakukan proses scoring lagi sesuai dengan skor yang terakhir, yakni klasifikasi nilai fungsi kawasan, di mana jumlah keseluruhan skor yang kita dapatkan itu akan kita kategorikan sesuai dengan kategori di sini. Nah, jadi teman-teman bisa mulai saja dengan mengklik kanan, lalu kita open attribute table. Sama caranya seperti langkah pertama tadi, kita akan melakukan penambahan table tadi dengan toggle editing. Jadi setelah di toggle editing kita new file. Di sini kebetulan saya sudah melakukan penghitungan skor akhir dan penentuan fungsi lahannya untuk menghemat waktu kita. Jadi di sini ada skor lereng, ada juga skor tanah, dan ada juga skor curah hujan. Yang mana ini skornya nanti, skor akhirnya itu menentukan dia adalah fungsi lahan apa. Jadi contohnya di sini adalah fungsi skor akhirnya itu 100. Jadi kita lihat dulu langsung sebentar, kita bikin dua Windows. Di sini adalah skor akhirnya 100. Apakah dia masuk ke budidaya apa ataukah arahan fungsi pemanfaatan lahan apa? Jadi di sini karena skornya 100 itu kita lihat dia ada di rentang antara 75 sampai dengan 124 pengalaman tahunan. Begitu juga dengan hasil. Jadi dia masuk ke kategori paling terakhir. Setelah didapat semua hasil ini, langsung saja melakukan proses dissolve, yang mana di satu informasi yang sama. Nah, jadi kita klik di sini ada pengaturan vektor. Kita masuk lagi ke Geoprocessing Tools. Di Geoprocessing Tools ini ada dissolve. Jadi kita akan masuk saja langsung di sini lereng X tanah X curah hujan, dan kita akan melakukan dissolve fields-nya itu fungsi lahan, karena kita akan menggabungkan semua keterangan yang sama di fungsi lahan agar tidak terjadi double information atau juga dan data yang dan proses sebelumnya ditentukan. Jadi setelah itu kita klik OK. Setelah itu bisa diatur penyimpanannya. Kita di sini save to file, namanya itu fungsi lahan. Nah, setelah itu klik save lagi, bisa klik run. Oke, seperti yang bisa dilihat di sini sudah mulai ya. Hasil dari fungsi lahannya muncul, hasil dari dissolve yang kita lakukan tadi. Jadi saya nonaktifkan dulu yang tidak dipakai. Di sini kita lihat lagi tabel atribut tabelnya apakah sudah tergabung. Nah, di sini ternyata dia sudah tergabung. Sebelumnya saya sudah meringkas datanya agar yang terlihat hanya skor akhir dan fungsi lahan. Nah, untuk itu teman-teman bisa melihat ini sudah terklasifikasi sebanyak 4 kelas saja dan tergabung semua data yang sama. Skor akhir ini tidak usah kita lihat karena yang kita butuhkan itu adalah fungsi lahannya. Karena dia merupakan gabungan dari yang tadi itu, dia menjadi satu layer saja, jadi mungkin skor akhirnya ini tidak bisa dikatakan lebih spesifik daripada sebelumnya. Jadi yang lebih spesifik itu adalah fungsi lahan secara keseluruhannya. Jika teman-teman ingin menghitung luas, bisa dilakukan dari Open Field Calculator. Untuk menambah luas ini sama caranya dengan cara sebelumnya, yakninya menambahkan sehabis mengklik toggle editing itu kita menambahkan field lagi, dan itu adalah tipe tabelnya itu decimal number real. Jadi caranya itu kita open field calculator jika teman-teman ingin menambahkan luasnya. Nah, di sini kita update existing field karena dia
fieldnya sudah tersedia, jadi itu namanya luas. Di geometri kita pilih S area, jadi ini akan menghitung jumlah luasan fungsi lahan. Oke, setelah hasil selesai, kita bisa klik save data. Apakah kita akan men-save editing kita tadi ataupun tidak. Jadi mungkin saya akan skip saja dulu. Kita akan fokus terhadap klasifikasi selanjutnya untuk visualisasi data fungsi lahan ini. Kita lihat sudah terjadi pengklasifikasian. Sesuai dengan angkanya tadi, saya akan memulainya itu dari properties. Lalu di properties itu ada simbologi. Di simbologi kita ubah jadi categorize. Lalu yang value-nya itu kita gunakan adalah fungsi lahan atau klasifikasi kita terakhir. Dan lalu kita classify. Dan yang values yang tidak diperlukan kita delete saja. Dan klik OK. Dan secara otomatis dia datanya akan berubah warnanya sesuai dengan kategorinya. Semakin mudah warna, maka semakin rendah skornya, dan semakin tinggi maka warnanya akan gelap. Sesuai dengan data yang kita gunakan sebelumnya, klasifikasi nilai fungsi kawasan. Nah, ini. Jadi fungsi lindung itu memiliki nilai yang paling tinggi dibandingkan yang lainnya. Di sini kawasan fungsi budidaya tanaman semusim dan permukiman itu yang paling rendah di bawah dari 75, kecil dari 75. Oke. Sebelum itu kita cek dulu agar lebih jelas, kita hilangkan dulu border luarnya. Nah, di sini saya akan mempick color yang sama saja dengan isi dalamnya. Begitu juga seterusnya. Jadi pick color. Dan lalu ini akan mempermudah visualisasi ya. Jadi kalau misalnya kita hanya membiarkan warna stroke color-nya itu berwarna gelap, mungkin akan terhalang sedikit dengan poligon yang kecilnya. Nah, jadi kita samakan saja warnanya, pick color lagi, klik OK. Dan inilah hasil dari proses overlay kita. Sebentar, ini masih loading dulu. Nah, begini, inilah hasil overlay kita mengenai fungsi lahan sesuai dengan scoring yang kita lakukan sebelumnya. Dan jika kita zoom in, mungkin teman-teman ingin melihatnya lebih dekat lagi di sini. Kita zoom in, bagaimana sih hasilnya itu? Jadi hasil poligon-poligon kecil, penggabungan-penggabungan tadi sudah bisa kita lihat sesuai dengan data yang kita olah di sini. Nah, ini. Jadi jika ingin melihat lagi, teman-teman bisa melihat ini adalah kawasan lindung yang berpotensi menjadi kawasan lindung. Ini berpotensi menjadi wilayah penyangga, dan ini berpotensi menjadi wilayah budidaya tanaman tahunan, dan ini juga berpotensi menjadi wilayah budidaya tanaman semusim dan juga permukiman. Mengacu terhadap proses scoring yang kita lakukan sebelumnya. Nah, jadi itulah proses overlay fungsi lahan yang kita lakukan hari ini, mengacu terhadap proses pemberian skor dan juga keterangan dari skor-skor tersebut. Nah, saya harap teman-teman dapat memahami ya bagaimana tata cara proses overlay menggunakan union tadi, dan juga proses dissolve, bagaimana hakikatnya itu digunakan. Nah, jikalau teman-teman ada yang ingin bertanya, bisa ditinggalkan pertanyaannya di kolom komentar, dan jikalau ada yang ingin menambahkan, mungkin juga bisa di kolom komentar. Nah, mungkin sampai di sini saja video tutorial kita hari ini. Saya mohon maaf jikalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.